Halo gengs, setelah sekian lama kita bersama membahas dunia aset digital dari bagian terluar permukaan, ini saatnya kita beralih untuk mulai memasuki lebih dalam lagi alam bawah sadar kalian. Maksudnya dunia aset digital ini. Kita pernah sekilas membahas tentang perbedaan dari mekanisme konsensus, proof of work, dan proof of stake. Kita akan bahas satu persatu ya gengs. Oke, gas yuk. Pertama-tama, kita bahas dulu, apa sih konsensus itu? Konsensus adalah persetujuan umum atau kemufakatan. Iya, sama kayak mufakat di adat istiadat Indonesia, bermusyawarah untuk kemufakatan. Cuman musyawarahnya dilakukan secara online menggunakan sistem komputer. Dan masing-masing pihak bermusyawarah secara anonim melalui mekanisme konsensus tadi. Gampangnya, konsensus adalah suatu proses perhitungan rumit untuk menghasilkan persetujuan umum secara bersama tentang validasi suatu transaksi di dalam algoritma, baik proof of work ataupun proof of stake. Dengan begitu, setiap transaksi yang terjadi di dalam suatu blockchain dapat dipercaya kebenaran dan validitasnya. Sebab transaksi bisa dikatakan valid kalau sudah dicek oleh berbagai pihak yang terlibat dalam konsensus tersebut, atau sering kita sebut sebagai nodes atau penambang koin. Verifikasi oleh para nodes meliputi seluruh detail, mulai dari alamat penerima dan pengirim, nominal yang dikirim, apakah benar saldonya berpindah, serta tanda tangan yang diikut sertakan di dalam transaksi tersebut. Sehingga proses transaksi di blockchain bisa dipastikan lancar dan sampai tujuan dengan aman. Dan seluruh pemilik koin tidak kehilangan koinnya akibat manipulasi data. Semua itu berkat mekanisme konsensus ini, gengs. Lalu, apa proof of work itu? Proof of work atau POW secara sederhana adalah salah satu algoritma konsensus dalam teknologi blockchain yang ada. POW atau Proof of Work adalah algoritma asli Bitcoin dalam mendapatkan konsensus, dan pertama kali diterapkan di dunia aset digital seiring dengan penciptaan Bitcoin pada tahun 2009. Sistem Proof of Work adalah suatu protokol untuk mencegah serangan layanan maupun penyalahgunaan layanan lainnya seperti spam, denial of service, double spending, dan lain-lain di jaringan yang dapat berakibat fatal untuk sebuah sistem. Sistem POW ini digunakan agar sebuah kode tidak dapat dipecahkan secara mudah oleh manusia dan hanya bisa dilakukan dengan komputer spesifikasi tinggi seperti CPU, GPU, dan ASIC, sehingga proses validasi data akan terjaga sangat aman meskipun berbagai serangan seperti denial of service ataupun spam dapat dilakukan di dalam sebuah jaringan. Komputer yang menjadi nodes atau miner untuk koin dengan mekanisme proof of work ini menghasilkan sebuah hash power atau kekuatan jaringan yang sekaligus menjadi pelindung dari manipulasi data. Karena untuk dapat memanipulasi, seseorang harus menguasai lebih dari 50% hash power blockchain POW tersebut. Sehingga semakin besar jaringan komputer yang menjalankan sebuah blockchain POW, sebuah percobaan serangan akan membutuhkan dana yang semakin besar dan tidak sebanding dengan reward yang bisa didapatkan. Beberapa koin yang menggunakan mekanisme konsensus POW ini selain Bitcoin diantaranya adalah Ethereum, Ravencoin, Viro, Bitcoin Cash, Litecoin, dan lain-lain. Sebagai imbalan karena menjaga keamanan, para penambang koin atau nodes akan mendapatkan reward berupa koin. Hal ini berlaku baik di POW dan POS. Pada sistem Proof of Work, proses mendapatkan reward bisa dibilang menggunakan konsep siapa cepat dia dapat. Karena siapa penambang yang lebih cepat menyelesaikan algoritma rumit pada suatu transaksi atau blok, maka penambang tersebutlah yang akan mendapat reward berupa koin yang sedang ditambang. POW memiliki beberapa kelemahan seperti keberadaan ASIC yang membuat potensi penambangan koin akan dikuasai oleh pihak-pihak tertentu, serta dengan mulai berkembangnya platform untuk sewa-menyewa hash power. Sehingga resiko serangan hacker di POW menjadi meningkat. Akhirnya muncul sebuah proposal solusi dari masalah ini nih gengs. Dengan diciptakannya sebuah modifikasi konsensus baru yang disebut Proof of Stake. Nah, jadi apa Proof of Stake atau POS itu? Yuk kita lanjut.
Proof of stake adalah mekanisme konsensus yang menjadikan aset atau koin yang kalian miliki sebagai taruhan atau jaminan jika kalian akan melakukan verifikasi data di blockchain dengan benar. Jika terjadi sebuah bad behavior atau ada staker yang mencoba melakukan perubahan data, maka koin yang mereka stake akan hilang. Validator POS memiliki tanggung jawab yang sama seperti penambang dengan POW. Cuma perbedaannya, POS tidak memerlukan sebuah komputer dengan spesifikasi tinggi dan energi listrik yang berlebih. Dan sebagai gantinya memerlukan koin dengan nominal tertentu untuk dikunci atau di-stake di blockchain. Proof of stake menurunkan kebutuhan terhadap perangkat keras berkapasitas tinggi yang digunakan di POW. Jadi, kalian tidak perlu menggunakan peralatan yang mahal untuk memiliki peluang membuat blok baru. Jumlah miner atau nodes pada konsensus proof of stake bisa bermacam-macam. Namun, semakin banyak jumlah nodes yang ada, maka semakin tinggi skala desentralisasi dari blockchain tersebut. Misalnya di Ethereum 2.0 yang akan dirilis nantinya. Saat ini pada 6 April 2021 sudah mengantri sekitar 115.000 nodes validator. Mereka membutuhkan 32 ETH untuk dikunci di blockchain Ethereum agar bisa menjadi validator. Validator dipilih secara acak untuk membuat blok, dan mereka bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengkonfirmasi blok yang tidak mereka buat. Lalu gimana sih cara kerjanya? Berbeda dengan POW, cara kerja POS tidak memerlukan sumber daya komputasi yang besar, karena nodes dipilih secara acak tanpa adanya kompetisi untuk mendapatkan reward terbesar. Para nodes tidak perlu menambang sebuah blok. Mereka hanya perlu membuat sebuah blok saat dipilih dan memvalidasi blok yang diusulkan. Seperti mining, nodes bisa mendapatkan insentif yang didapatkan dari biaya transaksi antar wallet dan koin yang belum tertambang. Proof of stake atau POS secara garis besar lebih cepat dan lebih efisien dari sistem POW. Karena secara teknis, siapapun bisa melakukan pertambangan. Dan tidak hanya penambang berskala besar saja yang memiliki kesempatan dan keuntungan yang besar. Tapi penambang dengan biaya yang lebih rendah juga memiliki kesempatan yang sama, gengs. Asal memenuhi batas minimum koin yang di-stake, seperti 32 koin pada Ethereum 2.0 misalnya. POS ini dalam perkembangannya juga udah pesat banget nih, gengs. Begitu juga dengan POW. Sekedar informasi buat kalian aja nih. Sekarang ada konsensus ProcPoW, ada juga DPoS, POSE, dan banyak yang lainnya yang dikembangkan dari konsep dasar POW dan POS yang dijelaskan di atas tadi. Sampai sini kalian paham kan mengenai topik kita hari ini? Kita sudah belajar mengenai apa perbedaan mekanisme konsensus proof of work dan proof of stake. Jika ada pertanyaan dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar ya, gengs. Jangan lupa subscribe channel kami, karena semua hal tentang aset kripto digital akan kita jelaskan di video-video selanjutnya. Nantikan info terbaru dari kami tentang Ripple adalah. Stay tune!